Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati mas-mas, bapak-bapak dari GLBI wilayah teritorial Jawa Tengah ya. Jadi Pak Tukin Sakedi ya. Suratnya sudah kami terima tanggal 28 Juni 2020 yang intinya adalah maksud dan kehadirannya terkait dengan RUU HIP. Kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, saya Muhammad Saleh, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yang memang membidangi pemerintahan, politik, dan hukum. Saya didampingi oleh Pak Yunus, juga sama dari Komisi A. Kami diperintah oleh Ketua DPRD untuk menerima Bapak-Bapak dan Mas-Mas sekalian terkait dengan surat yang sudah dilayangkan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, saya persilahkan dari GMBI untuk mengutarakan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Bapak-Bapak sekalian terkait dengan RUU HIP. Saya persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komisi A yang sudah menerima kedatangan kami. Yang rencana kami akan melakukan aksi dengan seluruh perwakilan 1.000 anggota. Tapi kami menyadari bahwa kami pun harus taat aturan. Kota Semarang masih belum dibuka untuk PSBB-nya. Jadi kami bernegosiasi dan ini kepada seluruh anggota, akhirnya kita perwakilan ke sini, Bapak. Sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama saya Tukin Sakedi. Kebetulan diamanahkan menjadi Ketua Provinsi Jawa Tengah. Dan sebelah kiri saya adalah Ketua LBH Wilter Jawa Tengah, sebelahnya adalah Sekretaris LBH Wilter Jawa Tengah, sebelahnya lagi adalah Sekretaris saya, Sekretaris Wilter Jawa Tengah, sebelahnya lagi Ketua Korwil 1 Jawa Tengah, terus sebelahnya lagi adalah Humas saya, dan sebelah kanan saya juga anggota LBH dari bagian pidana. Sebelah saya adalah non litigasi, sebelahnya non litigasi saya. Sebelahnya lagi adalah bendahara saya. Di sebelahnya lagi adalah pengamanan. Mungkin itu perkenalan dari saya, Bapak. Jadi terkait kedatangan kami adalah tentang
membuat gaduh Bapak. Dan kita sudah melakukan aksi dari Jawa Tengah sendiri sudah 17 kabupaten kota sudah kita laksanakan serentak kemarin. Dan alhamdulillah seluruh DPRD kabupaten juga menolak tentang adanya undang-undang tersebut. Dan kami juga nanti akan meminta kepada Ketua Komisi A untuk tertulis bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah juga menolak tentang undang-undang tersebut. Karena ini sangat kami butuhkan. Ketika kita audiensi ke sini dengan adanya surat pernyataan dari Bapak, berarti audiensi kita ada hasilnya gitu Pak. Terus nanti juga kami akan menyerahkan apa yang menjadi tuntutan kami, biar dari DPR Provinsi ini akan melanjutkan ke DPR RI tentang penolakan kami tentang rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan mungkin sebagai tambahan, karena ini juga tidak tertulis dari ini, yang terakhir kami meminta bahwa DPR RI sebagai perumus dan yang memunculkan tentang rencana undang-undang ini juga harus segera mencabut dari Prolegnas. Dan itu yang sangat kami harapkan, jangan sampai kegaduhan ini menjadi terus-menerus, karena kami tidak akan berhenti. Jika memang ada wakil kami, sebenarnya ini yang mengeluarkan adalah, yang melaksanakan adalah dari DPR. Dan ini sangat miris bagi kami karena beliau adalah wakil kami. Dan ini tidak mencerminkan sebagai wakil kami, karena kami tidak pernah meminta bahwa ideologi Pancasila ini sampai dikerdilkan, sampai mau diundang-undangkan. Sebenarnya kan dari Pancasila sebagai falsafah hidup bernegara di Indonesia ini sudah final. Dan kenapa ini kenapa ini terjadi, ada rencana bahwa ideologi Pancasila ini akan dirumuskan menjadi undang-undang. Oh, siap. Dapurnya jenengan mungkin silakan. Siap. Intinya saya lanjutkan bahwa kami dari GMBI akan bergelombang ketika memang DPR RI ini tidak segera mencabut rencana ini dari Prolegnas. Karena ini sangat penting, bahwa sudah benar sekarang terjadi kegaduhan di mana-mana gara-gara pola pikir wakil kami yang seharusnya mewakili kami, tapi di sini tidak mencerminkan sama sekali menjadi wakil rakyat. Jadi saya mohon sekali lagi, nanti saya akan bacakan pernyataan sikap dan tuntutan kami. Di samping itu kami juga nanti minta kepada Ketua Komisi A bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak ikut-ikutan dan benar-benar ikut menolak tentang rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap dan tuntutan kami Dewan Pimpinan Wilayah Teritorial DPWT LSM GMBI Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai lembaga sosial kontrol masyarakat yang senantiasa berkomitmen membela kepentingan masyarakat, tertolimi, tertindas, termarginalkan, berperan aktif dalam penyelenggaraan negara yang bersih, siap sedia membela negara dan bangsa Indonesia, setia bela Pancasila dan NKRI. Dengan ini menyatakan sikap menolak RUU HIP serta mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk menghentikan proses legislasi dan bukan hanya sekedar menunda pembahasan rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Menghentikan proses legislasi RUU HIP harus segera dilakukan, karena jika rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP sampai disahkan sebagai undang-undang, ditengarai akan menjerumuskan bangsa dan negara ke dalam jurang kehancuran. Hal ini karena satu, RUU HIP akan mengancam eksistensi dan berubah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Dua, RUU HIP akan mengkerdilkan kewibawaan dan merendahkan martabat Pancasila yang telah memiliki kedudukan
dan fungsi kuat sebagai dasar negara yang tercantum pada rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, karena adanya upaya untuk memangkas sila yang ada dalam Pancasila dan 5 sila menjadi Trisila, bahkan menjurus menjadi Ekasila. 3. RUU HIP akan melegalkan kehidupan sekunder karena menempatkan pemahaman dan peran agama serta secara hina karena adanya upaya untuk menguburkan dan melemahkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 4. RUU HIP dengan tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia PKI dan larangan penyebaran ajaran sebagai konsideran akan membuka ruang tumbuh suburnya paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme. 5. RUU HIP bertentangan dengan TAP MPRS nomor 18 tahun 1998 pasal 1 yang menyatakan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pembahasan RUU HIP pada masa pandemi virus COVID-19 tidak ada urgensinya, tidak bermanfaat, dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami keluarga besar GMBI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, menyatakan sikap dan berkomitmen bahwa Pancasila adalah falsafah berbangsa dan bernegara sebagai kepribadian yang berdaulat, bermartabat, adil, serta menjunjung keanekaragaman sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Kami, Dewan Pimpinan Wilayah Teritorial DPWT LSM GMBI Provinsi Jawa Tengah, sebagai anak bangsa yang senantiasa akan tetap setia untuk membela Pancasila, tidak akan mentolerir upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara, dan segala upaya atau tindakan yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan jika ada yang berani mencoba akan berhadapan langsung dengan LSM GMBI dengan peraturannya, dengan pertaruhan nyawa. Oleh karena itu, kami Dewan Pimpinan Wilayah Teritorial DPWT LSM GMBI Provinsi Jawa Tengah menuntut pemerintah dan DPR RI untuk 1. Membatalkan dan atau menghentikan proses legislasi RUU HIP tanpa kecuali. 2. Mengungkap dalang atas semua polemik terkait proses legislasi RUU HIP. 3. Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk menindak anggota dewan dari partai apapun yang mengusulkan, menginisiasi, dan memasukkan pembahasan RUU HIP kepada Badan Legislasi DPR RI yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan nasional dengan hukuman sanksi kode etik. Semoga tuntutan ini kami serahkan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk diteruskan kepada pemerintah dan DPR RI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi segenap tumpah darah dan rakyat Indonesia dari segala bentuk pengkhianatan dan upaya-upaya kotor untuk menjerumuskan bangsa dan negara ke ambang kehancuran. Amin ya rabbal alamin. Dewan Pimpinan Wilayah Teritorial Lembaga Swadaya Masyarakat Bawah Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Ketua Tukin Saketi, Sekretaris Nano Aha. Jadi tuntutan ini akan kami serahkan kepada Pak Ketua Komisi A, dan kami juga meminta bahwa Ketua Komisi A secara tertulis kepada kami sebagai hasil dari audiensi ini, dan kami akan meneruskan kepada DPP dan anggota yang mewakilkan kami dari 17 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Itu sangat penting dan mudah-mudahan bisa diterima.
Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanda tangan adalah Pak Ketua DPRD. Terus kami juga pengen tahu Bapak dari dengan adanya kegaduhan ini, mungkin Bapak dari pusat juga sudah mendapatkan tentang langkah-langkah apa biar kami juga bisa menjelaskan nanti ke bawah atau ke masyarakat bahwa DPR ini sudah mengambil langkah seperti ini dan sudah seperti apa pembatalan tersebut atau seperti apa yang sudah terjadi, karena kami sampai detik ini belum mendapatkan info bahwa DPR ini mencabut dari prolegnas ataupun mengambil langkah-langkah yang seperti apa. Jadi kami juga mohon keterangan dari Bapak Ketua Fraksi Komisi A biar kami juga bisa menyampaikan ke masyarakat ini gitu. Ya, jadi seperti teman-teman ketahui semua bahwa Presiden kan tidak menandatangani supres atas RUU HIP ini. Begitu Presiden tidak menandatangani, berarti kan dalam proses selanjutnya di DPR RI pilihannya kan itu harus diteruskan atau di drop oleh DPR RI. Tapi logikanya kita semua kan undang-undang ini kan harus disusun oleh dua pihak, yaitu pemerintah dan DPR RI. Nah, kemarin Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD sudah mengatakan bahwa sikap pemerintah, sikap Presiden dalam hal ini tidak menandatangani supres. Oleh karena itu ya berhenti pembahasan RUU HIP ini. Nah, dukungan dari bapak-bapak dan mas-mas sekalian ini, istilahnya ini yang apakah berhenti total ataukah seperti apa lah. Ini kan dari bapak-bapak sekalian, dari mas-mas ini yang nantinya memberikan support untuk bersama-sama ke pusat, dari Jawa Tengah, dari provinsi lain, sehingga apa yang menjadi sikap pemerintah dalam hal ini benar-benar bisa permanen, kan begitu Pak. Karena kan sampai sekarang kita belum menerima resmi lagi, jadi saya sendiri kan tidak bisa berandai-andai kira-kira ini mau kemana, karena posisinya kan mesti menjadi perdebatan setelah Presiden tidak menandatangani supres itu. Oleh karena itu, dengan munculnya gerakan-gerakan ataupun aspirasi dari Bapak Ibu ini, baik di kabupaten kota maupun provinsi, ini kan kita bersama-sama untuk memberikan masukan dan tekanan ke pemerintah pusat maupun ke DPR RI. Saya kira posisinya masih di posisi itu, Pak. Kita tidak bisa, karena hitam putihnya kan kita belum megang dan belum melihat, sehingga kami menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya, termasuk dari kabupaten kota. Kemarin juga teman-teman di daerah lain juga sama, GMBI di Pekalongan saya lihat juga ya, ada laporan dari teman-teman juga. Sehingga mari bersama-sama ini kita inikan ke pusat untuk menjadi masukan dan aspirasi kita Jawa Tengah ke pemerintah pusat dan DPR RI. Saya kira gitu Pak, ininya Pak. Posisinya sekarang ya. Otomatis yang memasukkan ke prolegnas juga DPR. Nah, kalau cuma mengandalkan Presiden, otomatis kan ini berarti DPR masih ngotot untuk seperti itu. Nah, ini kan memang perlu dicabutnya rencana ini dari prolegnas, dan yang mencabut ini kan harus DPR. Sepengetahuan saya, mohon maaf karena kami masyarakat bawah. Jadi kalau mengandalkan surat dari Presiden, otomatis ini kan menjadi bola panas dan ini menjadi kegelisahan bagi kami. Otomatis kami akan melakukan aksi-aksi terus dengan adanya seperti ini. Berarti tidak ada ketegasan dari DPR. Nah, fungsi DPR selama ini apa? Kan mereka masyarakat wakil kami. Wakil kami yang harusnya melihat dengan adanya kegaduhan di masyarakat yang diwakilkan kepada beliau-beliau ini, harusnya kan tanggap gitu loh. Secepatnya harus ditarik dari prolegnas. Jadi jangan cuma menunggu surat dari Presiden, ini kan sama aja membiarkan bola liar. Dan kami tetap akan bergelombang karena belum ada kepastian, kan seperti itu loh. Makanya saya memohon untuk wakil kami yang ada di DPR Provinsi Jawa Tengah ini, marilah agak tegas sedikit intinya gitu loh. Jangan sampai polemik ini akan menjadi kegaduhan selalu di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang lagi landai dan nyaman seperti ini, dengan adanya polemik seperti ini tidak akan menjadi landai, kan seperti itu Pak. Jadi saya berharap wakil-wakil kami yang ada di Jawa Tengah ini
memberi ketegasan kepada DPR RI untuk segera mencabut dari prolegnas. Karena apa? Ini usulan dari DPR. Jadi jangan cuma menunggu surat dari presiden, kan sama aja ketika presiden ini ada membisikin yang lain, ini mohon maaf Bu, ini cuma baru dugaan. Apakah ini tidak bergulir dan menjadi pembahasan? Ini loh yang kami menjadi resah. Makanya sebelum ada ketegasan dari DPR mencabut dari prolegnas, jangan salahkan kami akan turun terus-menerus di jalan. Kemarin baru 1.000 perwakilan Pak. Jadi saya sih bukan mengancam, tapi saya bisa menurunkan 5.000 sampai 6.000 anggota saya seluruh Jawa Tengah. Nah, apakah ini akan dibiarkan kan gitu Pak? Nah, ini akan bisa terlaksana ketika wakil-wakil kami yang ada di provinsi atau di kabupaten bisa ngomong kepada DPR RI. Kan seperti itu Pak. Mohon maaf, karena ini yang menggulirkan ada DPR sampai ke prolegnas. Berarti kan yang bisa mencabut adalah DPR juga kan seperti itu loh. Tanpa menunggu surat dari presiden. Ini ketegasan yang perlu ditegaskan dari DPR. Karena ini sudah menjadi keresahan di masyarakat. Intinya seperti itu Bapak. Mungkin ada tambahan dari Ketua LBH, silakan. Assalamualaikum Pak, dari saya Ketua LBH Wilter Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Widina Pitupulu. Di sini Pak, dari tim LBH sendiri untuk wilayah Jawa Tengah, kita membentuk Kabiru seluruh daerah kan begitu Pak, untuk bidang hukum. Di sini kami tiap harinya menerima aduan dari masyarakat terkait permasalahan kekisruhan undang-undang ini Pak. Jadi kami selaku dari Ketua LBH Jawa Tengah menyampaikan, kami sempat rapat juga ini oleh tim LBH, ada sekitar 700 orang pada saat itu kita rapat, kita membahas tentang peraturan perundang-undangan ini. Seperti apa yang disampaikan Ketua Wilter tadi, Bapak Tukin, otomatis kami mempertimbangkan sama beliau ini. Karena masyarakat di bawah, mereka itu berpikirnya praktis Pak, pendek seperti itu. Kok dibiarkan seperti itu? Otomatis kita sebagai ketua bidang hukum, kita memberi advice kepada mereka untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis di luar aturan hukum. Itu yang sangat sekali kita miris Pak. Yang saya ingin sampaikan Pak, fungsi dari undang-undang ini saya rasa jelas. Di sini sangat melucuti ideologi Pancasila, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan kan seperti itu Pak. Jadi harapan saya sama Bapak selaku DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Saleh, kami dari perwakilan tim LBH Jawa Tengah sangat-sangat ingin menyampaikan, tolong Bapak dengan tegas menyampaikan dan memberikan surat secepatnya kepada DPR RI untuk tidak mempertimbangkan lagi pelucutan Pancasila ini. Dan apabila ada oknum-oknum di dalamnya, maka kita akan bentuk tim juga dan kita akan menyuratin Pak secara tegas langsung ke DPR RI. Karena kami ini Pak sangat menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Jadi harapan saya Pak M. Saleh, kami dari keluarga besar GMBI Jawa Tengah sangat berharap besar, bertumpuan besar kepada Bapak yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah ini Pak. Hanya itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, dan saya selaku Ketua LBH Jawa Tengah tidak ada henti-hentinya mensupport Ketua Wilter untuk pergerakan yang akan kami lakukan apabila tidak terwujudnya hukum yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan. Nama saya Nano Pak. Kebetulan jabatan saya Sekretaris Wilter LSM GMBI Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama ingin saya tambahkan satu, mungkin nanti minta dibuatkan berita acara hasil audiensi itu saja. Kemudian kalau masalah suratnya nanti kami tembusi, tentu juga itu kami perlu. Tapi yang untuk hari ini kayaknya saya minta berita acara hasil audiensi saja, ya gitu. Ya kalau bisa dengan suratnya yang mungkin lebih bagus seperti itu. Jadi kami nanti bisa pulang membawa itu semua. Terus yang kedua, mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Wilter dan Pak Ketua LBH Wilter, bahwa pada prinsipnya
kami LSM GMBI sebagai bagian dari unsur masyarakat yang mempunyai keinginan atau misalkan turut serta dalam penyelenggaraan pemerintah. Tentunya DPR RI adalah mitra kami. DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota adalah mitra kami. Dan selanjutnya bahwa sesuai dengan apa yang didoktrinkan di lembaga kami bahwa Pancasila itu sebagai dasar falsafah ideologi bangsa, dan di luar itu bahwa Pancasila itu adalah amanah para leluhur kita. Menyia-nyiakan amanah adalah hianat, dan hianat adalah dosa terbesar dalam agama yang saya yakini, yaitu agama Islam. Ini dalam konteks hal ini bukan hanya Pancasilanya, tapi amanah orang tua. Karena orang tua itu dulu mungkin ketika dari BPU PPKI, bagaimana mereka merumuskan kayak gitu, dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, mereka bagaimana merumuskan, kemudian sampai ada dari kalangan Nahdlatul Ulama itu Kiai Hasyim Asy'ari seperti itu. Mereka itu sudah bersusah payah untuk menciptakan sebuah konsensi nasional, kesepakatan bersama untuk menjaga kebinekaan. Karena hakikatnya kebinekaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu, kenapa Indonesia bisa berbeda-beda tapi satu? Salah satu ikatannya adalah Pancasila. Kalau ikatannya sudah lepas, ya sudahlah, tamat negeri kita ini. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, yang ingin juga menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Wilker. Jadi pada hakikatnya kami sebagai generasi selanjutnya setelah para founding father, tugas kami adalah merawat amanah yang dititipkan. Demikian yang ingin kami tambahkan, mungkin izin Pak Ketua. Intinya mari kita bersama-sama sebagai sesama anak bangsa untuk merawat, memelihara amanah para pendahulu kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembusan Pak, surat itu, dan GMBI juga akan mendapat tembusan itu, bahwa kami DPRD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pernyataan sikap Mas Tukin tadi, bahwa kami akan tuliskan surat ini ke DPR RI dan pemerintah pusat. Itu sebagai bentuk wujud bahwa DPRD meneruskan aspirasi dari Bapak-Bapak sekalian. Bahwa terkait dengan tahapan-tahapan itu di pusat, seperti yang saya utarakan tadi, memang sampai hari ini memang kita belum ada hitam putihnya Pak ya. Tapi dengan surat dari Bapak Ibu ini, harapan kami dari DPRD juga akan bersurat ke DPR RI dan juga ke pemerintah pusat dengan satu harapan, mereka juga mendengar apa yang menjadi aspirasi kita. Saya yakin juga media juga akan memuat bahwa hari ini GMBI diterima oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pernyataan sikapnya kan saya kira juga sudah jelas. Jadi selain resmi tertulis, kami berkirim surat ke DPR RI, tentunya media kan juga akan memuat ini, sehingga pressure itulah yang mungkin bisa menjadi masukan-masukan kita dari daerah kepada pemerintah pusat. Saya kira itu Mas Tukin, nanti biar diproses oleh Sekwan terkait dengan sikap dari DPRD, dan juga kami meneruskan apa yang menjadi masukan dan aspirasi dari Bapak-Bapak sekalian. Kita tunggu ya Pak. Oke, gimana Mas? Ada Mas tambahan nggak? Cukup? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat, Pak Ketua Komisi A, Pak Soleh dan kawan-kawan serta kawan-kawan dari GMBI. Perkenalkan, nama saya Saiful Hadi, anggota Komisi A dari fraksi PD Perjuangan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya audiensi yang kita lakukan hari ini adalah sarana kita berdemokrasi, dan saya apresiasi pernyataan sikap tentang berkomitmen tidak ada anarkis. Karena apapun yang kita alami dalam berbangsa dan bernegara ini, dalam berdinamika, perbedaan pendapat dan sebagainya, akan baik adanya jika kita sama-sama menahan diri, menyelesaikan dengan cara damai, dan mencegah dari anarkis. Yang kedua, terkait dengan pernyataan-pernyataan yang panjenengan semua sampaikan,
baik itu yang bersifat narasi persepsi, artinya persepsi itu kan berarti anggapan atau pendapat panjenengan, yang juga belum tentu sama dengan pendapat orang lain, yaitu kita hargai saja. Kita tidak perlu memperdebatkan persepsi jenengan itu nanti betul atau salah, ataupun sebenarnya DPR RI memang maksudnya begitu atau bukan, atau ini narasi-narasi yang muncul. Yang penting bagi kita adalah perbedaan pendapat yang ada di antara kita, mari kita selesaikan secara demokratis. Dan hari ini jawaban dari Pak Soleh saya pikir sudah clear, bahwasanya tugas kami DPR Provinsi hari ini adalah mendengar pernyataan panjenengan semua, apalagi yang tertulis, kemudian kita teruskan kepada DPR RI maupun pemerintah pusat, bahwasanya tadi aspirasi jenengan untuk mencabut atau ini penundaan atau apa, saya belum baca pernyataan jenengan, mohon maaf, tapi prinsipnya adalah tugas kami adalah meneruskan sebagai bentuk wakil jenengan di Jawa Tengah. Itu insya Allah intinya yang ingin kami sampaikan. Terima kasih, salam buat semua kawan-kawan yang ada di Jawa Tengah, dan kita jaga sama-sama. Hari ini kami juga sama, pada saat kami ada sesuatu yang nggak enak buat kami, bagi perjuangan, kami berusaha menahan seluruh elemen masyarakat yang ingin anarkis untuk jangan. Mari kita selesaikan. Kalau memang penyelesaiannya secara hukum, mari kita selesaikan secara hukum. Kalau memang ini penyelesaian secara demokratis, aspirasi berupa pendapat, masukan, usulan, ya mari kita lakukan. Maka insya Allah Jawa Tengah kondusif, maka Indonesia insya Allah akan aman, damai, dan kita akan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMBI sampai mati, NKRI harga mati, meskipun kita tidak sedara, tapi kita bersaudara. Pengertian Pancasila dan sebagainya, terutama seperti yang Ekasila dan ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya RUU itu adalah bagaimana merusak atau mengancam ideologi negara ya? Sangat mengancam, Pak. Mengancam ya. Yang tadi Pak hasil daripada audiensi di DPRD Provinsi Pak? Ya, dari hasil audiensi sangat menggembirakan bahwa ketua fraksi karena sudah ditugaskan dari ketua DPR Provinsi, mereka akan segera menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami dari GMBI. Artinya DPRD Provinsi ikut menolak RUU HIP atau seperti apa? Ikut menolak dan mendukung apa yang menjadi tuntutan kami. Ketika DPRD Provinsi tidak mengeluarkan surat, Pak, apa yang bisa dilakukan? Dari tadi pembicaraan sih dari DPR Provinsi akan melakukan memberikan surat dan langsung mengirimkan ke DPR RI. Artinya GMBI masih menunggu ya Pak? Artinya surat dari DPRD Provinsi untuk penolakan RUU HIP yang ada di Provinsi Jawa Tengah ya? Siap. Siap ya. Pak, di beberapa daerah Pak, di wilayah yang sudah bergerak Pak untuk menolak RUU HIP Pak? Kemarin kita di Jawa Tengah sudah 17 kabupaten kota serentak. Kemarin dari Wilter Aceh juga sudah bergerak, dan hari ini di DKI Jakarta, serta kemarin di Bandung, kota Bandung, kita GMBI menyuarakan seluruh Indonesia. Artinya GMBI juga siap bergerak untuk ke Jakarta bagaimana menolak RUU HIP ya Pak ya? Sangat-sangat siap. Oke Pak, terima kasih Pak dari Jurnal Media Pak. Siap.